Halo, tes. Tes low. Kejauhan nggak? Itu ini Oh, ini gimmick. Low tes. iya. Low. Iya. Gimmick kan. Ini. Sian juga Fahmi. Lu beli mahal-mahal cuma buat gini. Halo, halo. Low. Eh, habis ya, Pak. Hmm? Jus. Mal, sukses mah bisa lah, Pak. Jus ama. Berat Pak yang ngomong, Pak. Iya. Halo Tribuners, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hafiz dalam program Ngobras, Ngobrol Asik. Dan kali ini ada sungguh istimewa. Momennya kami ngobras kali ini tidak di kantor Tribun atau studio Tribun, tapi ini langsung dari studionya Bank Indonesia Perwakilan Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. Nah, tapi Tribuners, sebelum kami masuk ke bincang-bincangnya, kami akan membuka masker dulu supaya suara kami terdengar dengan jelas. Namun kami sudah memenuhi protokol kesehatan. Tadi saya juga sudah pakai cairan pembersih juga, dan juga kita berjaga jarak. Kita buka dulu Pak, Ya, maskernya Pak. di samping suaranya jelas jadi kelihatan ganteng juga ya. Ya, di samping saya sudah ada Bapak Asral Mashuri. Beliau adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tribuners. Waalaikumsalam. Segar kayak ini Pak? Iya, selalu segar. Selalu segar Pak ya. Baik, Pak. Nah Pak, kita pada siang ini mengangkat tema seputar kampanye BI ini Pak ya. Cinta, bangga, paham rupiah ya Pak ya. Ya. Nah kalau soal kampanye rupiah nih Pak, saya masih ingat Pak kampanye BI yang sebelumnya Pak. Saya tuh sampai sekarang masih, mungkin seluruh masyarakat masih familiar dengan kampanye itu Pak. Yang itu Pak ya, 3D itu Pak ya. 3D ya. Iya, iya. Iya, di Raba, di Terawang Pak, salah satu itu Pak ya. Dilihat dulu. Dilihat, ya di Raba, di Terawang itu Pak ya. Iya. Habis itu baru ada lagi 5J. 5J itu Pak ya. 5J. Ya. Nah Pak, jangan supaya saya yang berpanjang, apa sih Pak sekilas tentang Iya. cinta bangga rupiah ini Pak? Silakan Pak Iya. Asraf. Saya akan banyak
cerita testimoni Testimoni, Pak. yang saya alami ya terkait dengan hal ini. Yang pertama gini, seorang profesor komunikasi dari Universitas Parahyangan, Bandung. Mengatakan bahwa 3D itu adalah salah satu campaign iklan yang paling fenomenal yang dikeluarkan oleh satu institusi ya, lembaga pemerintah. Itu bagi mereka yang lahir tahun 90-an. Saya masih kecil tuh, Pak. Masih 90 udah lahir ya. Udah. Itu di batok kepalanya nancep banget. Nancep. 3D apa? Dilihat, diraba, diterawang. Sampai nadanya. Dilihat, diraba, diterawang. Gininya juga, Pak ya? Iya. Kayaknya, Pak ya. Nah, kemudian setelah itu muncul campaign yang kedua 5J. Tapi apapun itu, kedua campaign tadi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, saya ingin mengatakan begini, ini penting nih Dek Hafiz nih. Iya. Uang yang ada di dompet kita atau apapun uang yang kita peroleh, apakah kita simpan di dompet atau yang beredar di masyarakat, bukan take it for granted, terjadi dengan sendirinya. Tetapi ada pejuang-pejuang rupiah mewujudkan hal itu, dan itu merupakan perjalanan yang panjang. Banyak masyarakat tidak menyadari. Jadi kalau ada uang, itu bukan simsalabim. Apakah gitu. Tahu-tahu ada uang? Enggak. Tapi itu adalah sesuatu yang diproduksi, yang dibuat dan mengalami proses panjang. Pertama direncanakan dulu berapa kebutuhannya, dihitung. Seluruh petugas Bank Indonesia di Indonesia itu melakukan workshop, menghitung, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah. Bahkan pimpinan Bank Indonesia dalam hal ini Dewan Gubernur memutuskan berapa yang akan kita produksi untuk tahun berikutnya. Itu dalam tahap perencanaan baru ya. Kedua, setelah direncanakan, kemudian disepakati, disetujui jumlahnya sekian, kita masuk ke proses pencetakan. Tentu pencetakan sesuai undang-undang dilakukan oleh Peruri, Badan Usaha Milik Negara. Tetapi jangan lupa, Peruri hanyalah perusahaan pencetakan saja. Menerima order ya, Pak ya? Menerima order pencetakan. Yang ingin saya katakan bahwa ketika mencetak, bahannya dari mana? Peruri tidak memproduksi bahannya, hanya mencetak saja. Oleh karena itu Bank Indonesia melakukan pengadaan bahan. Jadi pengadaan bahan, pengadaan cetak. Dan itu bahan bukan sembarang bahan ya, Pak ya? Bahan bukan sembarang bahan. Jadi tidak sama seperti kita mencetak buku, bahannya dari serat kayu dan serat kapas, bahan khusus. Yang durability-nya tak tahan lama. Untuk kita ketahui, masyarakat barangkali tidak aware bahwa untuk pecahan 1.000, 2.000, 5.000 itu ketika pertama kali dikeluarkan masih anget nih, fresh from the open, masih kling-kling gitu, Pak, masih kinclong ya. Kemudian diedarkan itu hanya dalam waktu 10 sampai 11 bulan itu sudah tidak layak edar, kita musnahkan dan kita ganti yang baru lagi. Jadi recyclingnya itu, Pak ya? 10 sampai 11 bulan, dan itu proses itu mulai lagi dari perencanaan lagi, kemudian pencetakan, kemudian setelah pencetakan dan pengadaan bahan, kebetulan saya pernah menjadi kepala divisi distribusi uang nasional waktu di Jakarta tahun 2014 sampai 2017, maka saya tahu persis bagaimana cara mendistribusikan uang setelah itu di-deliver oleh Peruri uangnya. Didistribusikan ke seluruh pelosok tanah air. Saya menyebut angka yang fantastik, saya meskipun agak sedikit salah ya. Mendistribusikan uang ke 17.845 pulau. 17.000 lebih, Pak ya? Ya, meskipun kalau 17.845 kan hari kemerdekaan ya. Tapi saya ingin mengatakan 17.000 lebih. 17.000 lebih. Dan itu bisa didistribusikan, itu bukan perkara yang mudah karena pejuang-pejuang rupiah bekerja keras untuk hal itu. Nah, setelah itu beredar, kemudian tentu ada yang masih bisa digunakan, kemudian ada yang harus kita musnahkan karena tidak layak edar, maka itu udah masuk tahap pengolahan ya, kemudian tahap penarikan dan tahap pemusnahan yang terakhir. Ada 6 tahap dan itu terus-menerus berlangsung. Berputar. Oleh karena itu, teman-teman, saya katakan siapapun Tribuners, tolong perhatikan bahwa begitu panjangnya
uang itu bisa sampai di apa namanya di tangan dompet kita, kita, di dompet kita, bukan apa terjadi dengan sendirinya, maka cintailah rupiah. Itu Saya dia yakin, makna cinta ya, rupiah, Pak ya. saya yakin kita juga pasti cinta rupiah dong, Iya. ya kan. Nah, Kalau tetapi kita ini kalau bukan kita siapa lagi, Pak ya? ya kalau bukan kita siapa lagi. Tapi ini saya ingin mengatakan begini, cinta rupiah dalam arti fisik uang itu adalah yang pertama kita tadi mengenali keasliannya. Jadi tentu saja 3D yang sudah begitu nancep di batok kepala kita, dilihat di Raba di Terawang, masih tetap kita ini adalah wujud cinta kita kepada rupiah. Jangan sampai kita tertipu atau mendapat uang palsu. Nah, yang paling penting justru yang merawat yang 5J ini. Jadi 5J. Pertama jangan dilipat. Jangan dilipat. Kenapa sih jangan dilipat, teman-teman? Karena uang itu dibuat dari serat kapas, jadi kalau dilipat itu dia akan agak sulit untuk kembali lagi, gitu kan? Sehingga pada waktu proses sortasi di mesin sortasi kita itu akan apa istilah mesinnya jam, akan mengganggu proses sortasi. Kedua, jangan dibasahin karena itu kan uang dari bahan kapas itu menyerap air banyak, jadi nanti lembab. Yang ketiga, jangan dicoret. Jangan dicoret-coret. Iya. Apalagi kirim pesan cinta di situ, Pak ya. Dulu kita desain uang kita ada watermark area putih, sering menulis PIN atau Instagram atau macam-macam itu dihindari. Karena apa? Karena ketika mesin sortasi membaca uang ada sensor image. Jadi kalau dicoret dia menganggap itu bukan uang. Bukan uang. Sehingga sayang sekali kalau uangnya masih bagus, karena ada coretan maka dimusnahkan. Padahal uang tuh perjalanannya panjang, tadi kita dan sudah butuh cerita. Biaya juga, dan Pak, butuh biaya juga. Yang ketiga, ketiga ya, jangan jangan dicoret tadi ya. Kemudian jangan diremas. Tentu jangan diremas, hampir sama lah dengan dengan yang dilipat tadi ya. Tingkat kerusakannya malah lebih tinggi. Yang terakhir tuh jangan di staples. Jadi kadang kasir kalau setiap 10 di staples itu ada lubang. Itu mohon izin, mohon maaf kalau itu staplesnya tidak dibuka pada saat masuk mesin sortasi, tentu tidak bisa dilakukan sortasi. Tapi setelah dibuka ada lubang 1 mm saja, mesin mengatakan itu unfit, sehingga itu meskipun uangnya masih baru itu tetap dilakukan shredder, peracikan. Itu sayang sekali. Oleh karena itu tolong diperhatikan oleh Tribuners bahwa 5J itu 5J adalah cara kita mencintai uang, karena perjalanannya yang begitu panjang. Dan untuk diketahui ini bukan karena Bank Indonesia ya memang sudah kewajibannya, tetapi hanya untuk diketahui saja, biaya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tertinggi adalah untuk pengendalian moneter. Pengendalian. Ya, bagaimana kita mengendalikan inflasi, suku bunga, itu biayanya nomor 1 tertinggi ya. Tapi tahukah Anda nomor 2 yang tertinggi apa? Biaya cetak dan pengadaan bahan uang. Biaya cetak dan pengadaan uang itu, Pak ya. Jadi pengadaan bahan uang dan biaya cetak itu adalah biaya tertinggi nomor 2 di Bank Indonesia yang kita keluarkan untuk melayani masyarakat akan kebutuhannya, akan uang, supaya di dalam transaksinya uang itu dalam kondisi yang layak edar. Oleh karena itu cintai, karena kita harus jangan memperlakukan uang itu dalam tanda kutip semena-mena ya. Sehingga itu mudah lusuh dan mudah rusak. Mungkin jadi, kita ulang lagi tadi Pak ya, 5J tadi Pak ya. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi, jangan diremas, jangan di staples, Iya, masih ingat ya. Nah, saya kira itu salah satu cara untuk mencintai uang rupiah di samping 3D. Jadi 3D 5J lebur jadi satu, namanya cinta rupiah. Kita belum bicara bangga dan paham ya. Kita bicara dalam konteks cinta dulu, di mana cara kita mencintai rupiah adalah dengan mengenali keasliannya, tetap dengan 3D. Kemudian merawat uang itu dengan baik dengan 5J, yang 5 jangan tadi. 5 jangan. Mereka 2 tagline ini
lebur jadi satu dengan Mencintai. kita sebut sebagai cinta rupiah. Iya. Nah, Tribuners masih ada 2 lagi katanya Pak ya di Bangga dan CBP, paham. Bangga dan paham, Tribuners. Tapi kita akan rehat dulu sih nak setelah yang satu ini. Kami melakukan edukasi supaya kita ubah mindset kita, awareness kita dengan selalu cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta itu artinya kita mencintai rupiah kita, mengenali keasliannya, merawat dan menjaga. Kemudian kita bangga bahwa uang rupiah kita adalah simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah. Kemudian dia adalah pemersatu bangsa, karena ada pahlawan kita yang itu merupakan representasi dari seluruh daerah di Indonesia. Kemudian kita paham bagaimana kita bertransaksi menggunakan rupiah itu, dan tentu saja kita yang tadi dikatakan Pak Wahyu, berbelanja bijak dan kita berhemat dengan apa yang kita miliki. Tribuners, masih bersama kami di sini, saya Hafiz dan Bapak Asral Mashuri. Beliau Deputi Perwakilan Bank Indonesia Riau. Nah, Pak Asral, tadi masih satu Pak ya, cinta. Sekarang masih ada 2 kata lagi, bangga Dan paham. rupiah. Nah, bagaimana nih Pak kita supaya bangga dan paham dengan tentang rupiah ini Iya. Pak sebagai mata uang kita Indonesia? Luar biasa ya. Kalau dulu cuma punya 3D, 5J, sekarang udah ada cinta, bangga pula ya. Totalnya nanti ada 6 sebetulnya. Bangga pun ada 2, yang kalau cinta tadi kan 3D, 5J. Iya. Bangga pun ada 2 juga. Ada 2 juga. Bagaimana kita bangga terhadap rupiah? Nomor 1, kita harus tahu bahwa rupiah itu adalah alat pemersatu bangsa. Bagaimana kita memahami bahwa rupiah itu alat pemersatu bangsa? Ini tentu perlu internalisasi ya. Jadi saya sangat mengapresiasi acara ini supaya bisa disampaikan juga kepada masyarakat Riau umumnya atau Pekanbaru pada khususnya, supaya masyarakat terutama generasi muda itu tahu bagaimana mereka bangga terhadap rupiah itu. Salah satunya dari 2 yang ingin saya sampaikan adalah bahwa rupiah itu alat pemersatu bangsa. Kita tahu bahwa di dalam rupiah itu ada gambar pahlawan, dicantumkan gambar pahlawan. Dan kita udah dari Iya kan? kecil itu udah diajarkan, Sudah dan diajarkan. sodori dengan wajah-wajah pahlawan. Dan Indonesia adalah sedikit negara yang mata uangnya mencantumkan gambar pahlawan. Amerika mencantumkan gambar presiden. Iya, George Washington Pak ya. Tapi banyak negara-negara lain yang mata uangnya indah di dunia, itu justru menampilkan flora dan fauna. Seperti contoh negara Fiji, Samoa, Kepulauan Pak ya. Iya, itu gambarnya putri duyung. Tetapi kita mencantumkan gambar pahlawan, dan itu dikatakan, dituliskan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 bahwa setiap uang rupiah itu harus mencantumkan gambar pahlawan atau mantan presiden, tetapi tidak boleh yang masih hidup. Ada amanat undang-undang ya Pak ya? Amanat undang-undang seperti itu. Jadi Gus nggak boleh. Boleh. Mantan presiden udah nggak ada. Kalau Bu Mega Masih hidup. masih hidup. Jadi itu diamanatkan. Nah, oleh karena itu gambar pahlawan yang dicantumkan di uang rupiah itu merepresentasikan berbagai macam hal kebinekaan kita
Jadi merepresentasikan apa saja. Pertama adalah masa kemerdekaan, sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Coba lihat, kalau kita lihat Soekarno-Hatta, itu kan pahlawan kita Perintis kemerdekaan. masa kemerdekaan, ya kan. Tapi ada Herman Johannes di uang rupiah logam 100, itu sesudah kemerdekaan. Sudah kemerdekaan. Ya, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Sebelum seterusnya. kemerdekaan ya Pak ya? Ya kan, sebelum kemerdekaan. Kemudian ada pahlawan dari Samratulangi dari Sulawesi, mewakili Sulawesi, ya kan. Kemudian setelah itu Papua diwakili oleh Siebo. Kita waktu masih kanak-kanak itu kebanyakan mengenal pahlawan, ya salah satunya dari mata uang nih Pak ya? Iya, dari mata uang. Patimura, Imam Bonjol Diponegoro. Ya, itu mewakili Sumatera dan kemudian masyarakat mayoritas Muslim. Itu semuanya tergambar. Itu dan itu merupakan alat pemersatu bangsa, sehingga itu bisa dikatakan sebagai kebanggaan kita terhadap rupiah, bahwa tidak ada alasan seluruh NKRI ini untuk mengatakan berpisah dengan NKRI. Tidak ada alasan, karena itu sudah tercantum di mata uang kita, dipersatukan. Saya ambil contoh ya, mengapa 10.000 pada emisi 2016 mencantumkan gambar pahlawan Frans Kasiebo, pahlawan dari Papua kan. Sebelumnya adalah Sultan Mahmud Badarudin II dari Palembang, dari Sumatera Selatan. Ya kan. Nah, kemudian Frans Kasiebo kita tahu waktu dia masih menjadi seorang pemuda, dia adalah gubernur gubernur kedua di Papua. Dia mengatakan bahwa Papua adalah tanah Irian. Itu luar biasa, banyak kita tidak tahu. Irian betul itu adalah bahasa Papua Barat, Manokwari. Tetapi sebetulnya dia ingin mengatakan Irian singkatan dari ikut Republik Indonesia anti Nederland. Ikut Republik Indonesia anti Nederland. Dia mengatakan bahwa Irian itu dalam bahasa Papua air yang bergejolak, mendidih, menggelegak. Tapi dia mengatakan ikut Republik Indonesia anti Nederland. Dia adalah pemuda pertama yang mengatakan itu, sehingga kita dulu pernah pada satu saat Papua itu disebut sebagai Irian Jaya. Jadi tidak ada alasan. Banyak cerita Pak ya dari satu lembar uang itu Pak ya. Nah, itu kebanggaan kita sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kedua, kita harus bangga bahwa ternyata uang itu sesuai dengan undang-undang. Itu derajatnya itu sama dengan lagu kebangsaan, bendera merah putih. Apa? Simbol kedaulatan. Simbol kedaulatan. Sekarang saya ambil contoh ya, di rupiah ada Garuda kan. Garuda. Kita saja nih misalnya atlet sepak bola ya, ada Garuda di dada. Di kanan Pak ya. Iya kan. Dulu pernah ada seorang pemain sepak bola yang ditegur hanya karena membuka jersey-nya, kemudian tertutup lambangnya karena dia buang ke rumput. Kemudian dikatakan itu adalah lambang Garuda yang dibuang kan. Iya kan. Nah, itu sama saja dengan uang rupiah karena ada Garuda, karena itu adalah simbol kedaulatan. Saya mengambil contoh begini, ini cerita yang barangkali tidak banyak para tribuners tahu ya. Ingin menunjukkan bahwa betapa rupiah itu merupakan simbol kedaulatan. Pada satu saat di Papua Barat terjadi pembagian warisan. Oleh karena warisnya berupa tanah, anaknya banyak, dijual tanahnya. Dijual oleh kakaknya, kemudian dibagi-bagi. Sang adik ini merasa bahwa yang dia diberikan sebagai hak dia dari penjualan tanah terlalu sedikit, tidak adil. Maka apa yang dilakukan? Uang itu disobek. Kemudian dilempar ke muka kakaknya. Apa ini? Ini kemudian
saya dihubungi oleh Kapolres dari Manokwari. Kisah nyata nih Pak ya? Ini kisah nyata. Dia bilang, apakah ini termasuk merusak uang? Karena pada waktu itu sudah ada undang-undang yang mengatakan kejahatan mata uang itu uang dirusak, uang dipalsu, uang ditiru. Gitu. Nah, kemudian saya katakan, iya itu. Kok Polres sana tahu? Ternyata meskipun di Papua Barat, kisah bahwa dia merobek uang dan melempar ke kakaknya itu diposting di Instagram. Sorry, Facebook. Wah, kejadiannya baru-baru ini berarti nih Pak ya? Ya, artinya orang Papua Barat melek teknologi juga, dia main medsos juga, dia ingin mengungkapkan kekesalannya, tetapi yang menjadi concern kita adalah uang disobek. Dan di situ ada lambang Garuda. Nah, langsung didatangkan saksi ahli, kemudian diproses, dan itu dikatakan melanggar undang-undang, karena itu simbol kedaulatan. Jadi harus ada kebanggaan kita di sana, ada simbol kedaulatan. Nah, nanti saya akan ceritakan mungkin di segmen mengenai pahamnya, kenapa uang harus digunakan di NKRI. Tapi ada sedikit yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan simbol kedaulatan itu. Adalah peristiwa waktu konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Terkait Malaysia itu Pak ya? Dengan Malaysia, terkait Sipadan dengan Ligitan. Oh, itu yang baru. Ya. Harap kita tahu, harap kita ketahui ya, Sipadan dan Ligitan pernah menjadi bagian Indonesia. Sekarang sudah menjadi pengadilan internasional. Apa yang terjadi pada waktu pengadilan internasional, Mahkamah Internasional datang ke Sipadan dan Ligitan, mereka melakukan misi untuk melakukan perdamaian. Mereka tanya penduduk Sipadan, tanya penduduk Ligitan, wahai penduduk Sipadan, Ligitan, di sini kalau transaksi pakai apa? Pakai ringgit bro, tidak ada rupiah di sana. Oleh karena itu, Mahkamah Internasional balik badan, wahai Indonesia, ngapain lu ngaku-ngaku Sipadan Ligitan? Itu bukti nyata sebagai simbol kedaulatan Pak ya? Sebagai simbol kedaulatan. Nah, akhirnya pada waktu itu kita berusaha untuk meyakinkan penduduk Sipadan bahwa NKRI harga mati, tapi apa boleh buat? Penduduk Sipadan bilang bahwa NKRI harga mati, tapi Malaysia harga miring. Harga miring. Karena kenapa? Ya memang apa-apa yang kita butuhkan oleh penduduk Sipadan harus disuplai oleh lewat Jakarta, Pontianak, Nunukan, Sipadan kita. Sementara Malaysia dekat ya Pak ya. Lebih dekat Pak ya. Lebih dekat. Iya. Dan untuk bisa membeli barang-barang Malaysia lebih murah, mereka harus punya ringgit. Itu persoalannya. Dia buat apa punya rupiah? Toh kalau punya rupiah harus mengumpulkan rupiah yang banyak untuk satu item. Misalnya gas. Misalnya kalau beli dari Pontianak Nunukan berapa ratus ribu dengan Malaysia. Oleh karena itu, mengapa Pak Jokowi sangat concern bahwa BBM satu harga, apapun yang terjadi. Luar biasa Pak ya? Karena pengalaman Sipadan dan Ligitan. Sekarang Sipadan Ligitan sudah menjadi. Tetapi apa persoalannya? Masalah harga diri. Coba lihat, posisi Sipadan dan Ligitan itu sangat dekat dengan kita, Indonesia. Ya kan? Dan memang ada sejarah. Ada sejarah di sana. Ini tidak boleh terjadi ya. Setelah itu, maka mengapa kita itu sebagai simbol kedaulatan? Setelah itu, nah ini mungkin nanti masuk ke segmen yang berikutnya soal paham bahwa kita harus menggunakan uang rupiah di dalam semua transaksi di NKRI. Nanti akan saya ceritakan bagaimana saudara muda kita, Kepri, Kepulauan Riau, yang dulunya quotation saja dengan Singapura dolar. Mungkin teman-teman ingat kalau kita ke Batam, let's say 2015, 2016, 2017, kita mau menginap di hotel atau makan di restoran yang agak besar, itu quotationnya harga makanan tuh sekian Singapura dolar. Dolar Singapura. Bukan hanya Batam, Bintan juga termasuk. Langoy Langoy juga termasuk di sana.
Tapi sekarang sudah tidak ada itu semua karena kita belajar dari sepadan dan gigitan itu. Bahwa itu simbol kedaulatan. Gitu. Tribuners nih makin seru nih ngobrol sama Pak Asral Masyuri, banyak pengetahuan baru yang kita dapat dari beliau. Salah satu tadi bagaimana simbol kedaulatan Iya. rupiah ini terkait dengan tadi. Pertama juga kita sepadan bangga karena alat pemersatu bangsa. Seluruh pahlawan merepresentasikan kebinekaan. Iya. Kita bangga dengan Bangga. itu ya. Alat pemersatu. Banyak pahlawan yang tentu banyak pertanyaan, Pak, kenapa bukan Sultan Syarif Qasim? Itu nanti bisalah kita kalau ada waktu untuk kita anukan. Yang kedua adalah tadi simbol kedaulatan. Iya. Dan masih ada satu lagi nih, paham rupiah Paham, nih. paham Nah, rupiah. tapi kita akan jeda dulu sejenak. Tapi saya ingatkan bagi Tribuners di rumah yang menyaksikan acara ini, acara bincang-bincang ini, ada 3 hadiah menarik yang disediakan bagi 3 penanya terpilih untuk di medsos kami. Ada di Facebook, kemudian juga YouTube dan juga Instagram Tribun Pekanbaru. Dan nanti akan diumumkan pemenangnya oleh panitia. Dan Tribuners, kita akan ikuti segmen ketiga setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Purnawirawan Edi Afrizal Nathan Nasution, Wakil Gubernur Riau, mengajak seluruh masyarakat Riau untuk menumbuhkan rasa cinta, bangga, dan paham rupiah. Kita cinta rupiah, merawat dan menjaganya dengan baik. Kita bangga rupiah sebagai simbol kedaulatan NKRI, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Kita paham rupiah dengan berbelanja bijak dan berhemat. Salam cinta, bangga, dan paham rupiah. Masih dalam ngobras masih sama Bapak Asral Masyuri. Beliau adalah di perwakilan Bank Indonesia Riau, Provinsi Riau, dan Hafiz dan Pak yang cinta berupiah dengan yang angkat dengan paham rupiah. Paham ini ada 2 juga. Jadi kalau tadi bangga, kita bangga karena alat pemersatu bangsa dan simbol kedaulatan. Ada 2 juga. Pertama adalah kita paham bahwa selama kita berada di wilayah RI, Indonesia, maka transaksi sesuai undang-undang itu harus misal mana kredit ya. Hanya kita ingat beberapa seperti tahun 2015 udah di Jakarta quotation $1.000. Jadi kita beli laptop enggak boleh, harus menggunakan rupiah. Kemudian di Bali bertransaksi datangi tukar US dollar dengan rupiah. Itu yang terjadi di di
Batam, semua quotation hotel, restoran, bahkan di Bintan juga dengan Singapura dolar. Ada kisah menarik yang saya ingin ceritakan juga di sini. Suatu saat ada seorang warga negara Singapura makan di restoran Golden Prawn di Batam. Di Batam. Siapa yang pernah makan di Golden Prawn pasti tahu ya. Itu seafood terkenal ya. Kemudian si warga negara Singapura ini setelah makan dia membayar itu dengan banknote, dengan uang Singapura dolar, fisik Singapura dolar. Kemudian karena sudah ditunggu karena undang-undang itu kan bukan delik aduan ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011, kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI pasal 23 itu langsung bisa dikenakan oleh penyidik, tertangkap tangan. Bisa ya langsung Pak ya? Tertangkap tangan. Tangan Pak ya? Nah ini kan shock terapi Iya. supaya masyarakat tahu. Kemudian diproses sampai inkrah, diberikan hukuman. Hanya warga negara Singapura diekstradisi karena tidak tunduk terhadap hukum Indonesia. Yang pemilik restoran itu dikurung, ditambah dengan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bukan subsidiar, jadi akumulasi. Setelah kejadian itu, maka Batam, Bintan, seluruh Bali, Jakarta, Itu shock terapinya tuh Pak ya? Mengena Pak ya? tidak ada lagi. Sekarang teman-teman kalau ke Batam, rupiah. Ke Bintan juga rupiah. Jadi kita harus paham bahwa satu-satunya alat tukar yang syah di Indonesia adalah rupiah. Jadi tidak diperkenankan untuk kita melakukan transaksi dengan mata uang yang lain. Apalagi mata uang asing, mau US dollar, Singapura dollar, euro, itu tidak diperkenankan untuk dilakukan transaksi di Indonesia. Apalagi yang bukan mata uang asing seperti kripto, ya itu juga tidak diperbolehkan karena itu bukanlah sebagai alat tukar di Indonesia yang diakui ya. Kalau itu ingin diperlakukan sebagai alat penyimpan kekayaan untuk investasi, silakan. Tapi saya tidak sarankan karena underlying-nya tidak jelas. Underlying tidak ada. Tapi kalau untuk transaksi untuk melakukan pembayaran jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Pertama itu. Yang kedua, saya ingin mengatakan terakhir nih bahwa kita harus paham bahwa tadi ini kait dengan cinta kita ya. Rupiah itu adalah perjalanannya cukup panjang. Maka dari itu kalau kita memiliki rupiah sebagai alat tukar, tolong dibelanjakan dengan bijak. Artinya belanjakan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kadang kita tidak butuh. Yang kita butuhkan, Pak ya, ya, bukan yang kita inginkan. Kita inginkan. Karena ingin tuh banyak, Pak ya. Kita kalau, mohon maaf ya, mungkin saat kondisi sekarang ini ya, harga sawit bisa tembus di atas 4.000. Sejarah ini, Pak. Uang kita banyak, kita sebetulnya nggak butuh, tapi karena pengen kita beli. Ingin. Nah itu akan membuat mata uang kita itu nilainya terhadap mata uang lain itu akan merosot. Jadi secara ekonomi ada pengaruhnya. Gitu. Tetapi kalau kita membelanjakan sesuai apa kebutuhan kita, that's it, okay, fine, nggak jadi masalah. Nah, tentu secara ekonomi itu akan menguntungkan nilai dari mata uang kita. Itu penting kita ketahui. Apalagi nih Lebaran nih ya. Sebentar lagi nih. Lebaran kita nggak usah terlalu gerasa gerusu ya. Beli minyak goreng 1 botol aja cukup. Kalau misalnya
nggak ada minyak goreng, ya sekali-sekali direbus. Tapi jangan bakwan direbus. Kalau bawang rebus nggak jadi dia, Pak. Maksudnya biasanya kita makan bakwan goreng nih, ganti dengan kacang rebus. Maksudnya begitu. Jangan karena minyak goreng nggak ada, bakwan direbus. Bukan itu maksudnya ya. Nah, sekarang banyak sekali dalam momen Lebaran ini orang menimbun. Tidak perlu. Artinya semua kebutuhan cukup, ya kan? Uang pun diproyeksi kebutuhannya itu seperti saya sekarang. Saya tahu periode April, 1 April Iya. sampai tanggal 30 April kira-kira. Iya. Hari raya itu 2 atau 3 Mei. Ya, 2 atau 3 Mei. 30 April hari penarikan bank terakhir. Saya tahu proyeksinya 5,17 triliun kebutuhan uang tunai yang dibutuhkan masyarakat Riau. Di Riau, ya? Dari mana? 4,5 triliun realisasi tahun 2021. Fine. Saya tahu berapa proyeksi inflasi, proyeksi PDRB, kemudian faktor eksternal termasuk saya memasukkan harga TBS tadi. Total 12,8 kali 4,5 triliun, 5,17 triliun. Itu yang saya siapkan di khazanah saya untuk ditarik oleh perbankan untuk menaik kebutuhan masyarakat. Sekarang udah siap tuh, Pak ya? 5,17 triliun. Bayangkan kalau setiap individu masyarakat itu berpikir gue mau beli apa yang gue pengen, bukan yang di waktu 5,17. Iya, nggak cukup jadinya, Pak ya. Meskipun dalam tanda kutip saya tentu punya stok untuk memenuhi penarikan itu, tetapi kan itu menyebabkan arus uang outflow yang keluar ke masyarakat itu lebih banyak untuk hal-hal yang tidak perlu. Iya, konsumtif itu ya, Pak. Konsumtif yang menyebabkan efek yang negatif terhadap perekonomian kita. Apa yang terjadi? Inflasi pasti. Inflasi. Harga barang jadi karena demand Gila-gilaan. pun permintaan banyak, Stok ya kan? dikit. Padahal nggak perlu. Iya. Saya ambil contoh gini ya, durian. Duren. Ini durian nih. Hmm. Durian di mana durian? Di FIFA apa di Pangeran? Di mana dah? Iya. Ya, di FIFA lah, Pak, contohnya. FIFA lah. FIFA. Nggak ada durian. Tiba-tiba FIFA tuh dapat dari Sumatera Barat. Ya kan? Pasokannya ada sana. Ya kan? Ada 10 butir. Ya, kita pengen. Kata orang FIFA ada nih Pak 10, harganya 200.000. Tapi kan kita pengen gimana? Kita beli 200.000. Padahal biasa 50.000. 50.000. Ada Iya kan? inflasinya jadi 4 kali lipat. Kalau lipat terjadi. Itu yang nanti akan terjadi kalau kita tidak memahami bahwa kita belanja itu sesuai kebutuhan. Ini durian kepengen, tapi nggak ada durian. Ya kan? Iya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Sebaliknya, durian banyak nih, tapi itu udah buta makan durian. Pak, durian nih 25.000, enggak mau gitu. Itulah demand supply. Oleh karena itu, gunakan. Nah, saya ingin mengatakan begini. Kalau misalnya kita punya uang tunai, kita mau transaksi, gunakan seperlunya. Kalau misalnya kita memungkinkan, gunakanlah sistem pembayaran yang pakai uang tunai, bro. Hari ini sama digital, semuanya udah dimudahkan. Terus terang saya sebenarnya jualan saya Kris. Saya jualannya Kris. Maksud saya adalah orang digital yang Digital. Tetapi pada saat ternyata masyarakat tidak memungkinkan infrastruktur, masa lu beli durian pakai handphone, beli rokok pinggir jalan, infrastruktur tidak memadai, ya. Jaringan internet tidak ada, kanal tidak ada, barcode tidak ada, edisi tidak ada, ATM tidak ada, dan kita harus menggunakan uang tunai.
harus menggunakan uang tunai karena banyak masyarakat di Indonesia itu infrastruktur belum memadai. Satu, kedua kultur ya, kultur. Jauh Bengkalis ya, Bengkalis mau kaya, mau canggih, mau apa, kalau nggak pakai duit nggak marem. Kultur tidak memadai, maka kalau tidak bisa pakai sistem bayaran nih, pakai kris. Maka kalau pakai tunai, CBP-in. Cintain, banggain, pahamin. Paham. Tapi kalau lu misalnya masih bisa pakai kris, pakai digital, nggak usah CBP, selesai udah, ya kan? Kan goib, uangnya nggak ada. Tapi begitu lu berhadapan dengan fisik uang nih, CBP cintain, banggain, pahamin. Iya. Nah, Gitu. Pak Asral, terkait dengan cinta, bangga dan paham nih Pak. Ini juga ada edukasi lewat permainannya Pak, Nah, dari Bank Indonesia. Iya. AR Pak ya, augmented rupiah ya Pak. Iya. Nah, apa pula nih Pak di AR dari rupiah permainan edukasi ini Pak? Kalau ini saya mau ngajak Mbak Nita nih ya, untuk melakukan demo ya, supaya jangan terlalu suram seperti ini. Kita lihat makhluk yang makhluk halus lah ya. Malu halus. Silakan Mbak Nita. Di mana? Jadi saya ingin mengatakan begini ya, Iya. nanti Mbak Nita bisa demokan untuk memberikan edukasi terhadap rupiah supaya kita lebih mencintai Iya. dan bangga, kemudian paham. Maka Bank Indonesia mengeluarkan aplikasi namanya Augmented Reality. Rupiah. Augmented Reality itu sebetulnya aplikasi yang bisa kita download di Play Store. Play Store sudah ada di Play Store Pak ya? Ada di Play Store. Dan itu biasa dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika. US dollar itu ada AR-nya Pak ya. Kalau kita pegang US dollar bisa diadu dengan AR. Nah, AR itu apa? Begini. Jadi nanti ketika kita sudah download aplikasi AR-nya, namanya AR Rupiah. Jadi nanti ketik aja di Play Store AR Rupiah. Download, dan mohon maaf aplikasinya agak berat ya, 130 mega. Itu makan space cukup banyak, tapi sangat sophisticated gitu. Keren banget. Iya. Keren banget. Nah, ketika kita buka, kita download, itu terhubung dengan kamera handphone kita. Sehingga nanti ketika kita ingin mengetahui salah satu uang, kebetulan yang baru di-install untuk edukasi AR itu baru 4 Mata uang. pecahan Pecahan Pak ya. 5.000, 10.000, 50.000 sama 75.000. 75.000. Jadi aplikasinya seperti ini, kalau kita download keren banget ya. Iya. Nanti ini ketika kita mau memulai untuk memainkan lah ya AR itu, ini kita terhubung dengan kamera. Jadi terhubung dengan kamera handphone. Tinggal kita tunjukkan aja uang berapa. Iya. 5.000 misalnya. 5.000 atau 10.000. 10.000 10.000 nih. Let's say saya punya telapak 10.000. Kemudian ini yang kuning-kuning ini siapa namanya lah. Yang 10.000 itu dia akan menjelajah kepada yang kita sorot, misalnya kepalanya Praskasyepo. Iya. Maka nih yang kuning-kuning ini, si maskot ini akan menjelajah kepada Praskasyepo dan menjelaskan secara virtual Siapakah dalam bentuk 3 dimensi siapakah Praskasyepo itu? Ya. Siapa dia? Iya. Oh, dia tokoh apa? Mau dijelasin sama dia. Begitu kita ini ke ornamen yang lain, dia jelaskan ini apa? Lokasi-lokasi itu Pak ya. Sehingga kita akan tahu persis di dalam uang itu filosofinya apa. Jadi ketika saya mengatakan begini ya, ini menarik. Uang emisi 2016, gambar belakangnya, temanya, itu tematik. Coba lihat, selalu hanya 3 saja. Penari tunggal, batangan alam, bunga langka. Penari tunggal,
pemandangan alam, bunga langka. bunga langka. Ayo kita cek ya, kita Iya. cek sama-sama nih. Iya. Kita cek sama-sama, Iya. bener nggak saya ngomong? Iya. 100.000. Pemandangan alamnya apa? Raja Ampat kan? Raja Ampat, Itu kalian nggak sadar ya? Papua. Oh itu Raja Ampat. Iya. Penari tunggal kan? Hmm. Tari apa? Nah lo, ayo dong, tari topeng bro. Tering topeng Betawi. Anak muda nih, ya kan? Bunganya apa? Bunga anggrek hitam, ya kan? Oh paling langka itu Pak ya. 50.000 Ahmad Dahlan kan? Belakangnya apa bro? Belakangnya Pemandangan pemandangan alam apa? Wakatobi bro. Wakatobi yang luar biasa, alam bawah lautnya. Itu Wakatobi, ya kan? Destinasi. Tapi whatever Raja Ampat Wakatobi, saya ingin mengatakan apapun pecahannya pemandangan alam, Iya. ya kan? Nanti kalau di AR nih Wakatobi, kita nyelam beneran seolah-olah serius. Merasakan langsung gitu Pak. Bahwa kita berada di Alam bawah air Wakatobi. bawah air Wakatobi. di Wakatobi. Dan yang menarik nanti di sana ada beberapa tempat yang tersedia harta karun. Nah ini dia Pak. Nah ini ya, nanti Bagi- bisa ditunjukkan oleh Mbak Nita ya. Harta karun itu nanti bisa diambil Poinnya. kemudian secara daerah, karena kita bisa deteksi lokasinya Iya. di mana, dan nasional itu nanti ada leaderboard. Leaderboard. Siapa yang paling banyak dia poinnya. menjelajah Iya. dan mendapatkan poin dari harta karun itu 3 leaderboard itu bisa ditampilkan. Saya tidak tidak mengikuti, tapi saya yakin di Riau pasti ada 3 terbaik leaderboard. Ada ya? Iya. Iya. Ada Iya. leaderboard. Iya. Pengumpul Terbaik. poin terbanyak itu Pak. Poin terbanyak kan ya. Iya. Dan itu ya mungkin saja anak-anak kita. Iya. muda-muda Rewardnya pasti Riau. menarik itu, luar biasa rewardnya nanti Pak. Nanti kalau sudah poinnya banyak, Iya. dapat apa nanti ya? Ada sesuatu lah ya. Iya. Yang Jalan kita ke belum tempat tahu. yang di itu kali Pak ya, yang digambar rupiah tadi, mungkin ke Iya. Wakatobi atau ke Jambat gitu Pak ya. Karena pada waktu dia menjelajah 50.000, dia menyelam di Wakatobi, kemudian dia temukan harta karun, kemudian dia ambil poinnya, dia mendapat leaderboard di situ. Dia tertarik untuk menjelajah di uang 75.000 misalnya. 75.000 di sana kan ada Buddha Riau yang menggunakan kebaya labu, ya kan? Nah, kemudian dijelaskan lah ini adalah Buddha Riau menggunakan ini. Kemudian dia melihat bahwa di Bengkalis ada harta karun lain, dia ngambil ini lagi, ya kan? Nah, bahkan di uang 75.000 itu gambar depannya kan ada infrastruktur, ada Pembangunan. MRT, Iya. ada apalagi jembatan, ya kan? Ada jalan tol. Dan kita sekarang berada di metropolitan di mana Indonesia Maju 2045. Kemudian salah satu sudut dari jembatan itu ternyata ada harta karun. Dapat Lagi poin. dari mana. Nah, jadi 4 pecahan itu berapa tadi? 5.000, 10.000, 10.000, 50.000, 50.000, 75.000. Itu kalau misalnya adik-adik nih Tribuners sudah mendownload aplikasi AR Rupiah, kemudian menjalankan aplikasi itu, kemudian apa istilahnya, scan ya? Iya, Apa sih scan. namanya? Terhadap 4 pecahan itu dan ditujukan kepada apa yang kita inginkan. Apakah gambar pahlawan? Apakah itu Pemandangan. alam? Ya kan? Iya. Apakah bunga langka? Nanti dijelaskan bunga anggrek hitam Kalimantan. Satu-satunya nggak ada tuh Iya. di dunia. Apakah itu apa tadi? Penari tunggal? Dari tunggal Tari topeng dari mana? Betawi. Dari Betawi. Betawi. Tapi pernah tinggal Betawi. Ya, yang 50.000 tari apa, Nita? Tari tari Lego. Lego. Bali. Iya. Nanti dijelaskan di daerah. Apa itu tari Lego? Sejarahnya. Iya. Bahwa ini adalah tari untuk mensyukuri panen atau padahal bukan ya. Itu menyambut tamu datang ya. Iya. Pokoknya apalah tari Lego itu. Iya. Kemudian setelah itu nanti dijelaskan pahlawannya. Ahmad Dahlan, tokoh Islam, pendiri ya kan? Muhammadiyah. Mewakili Kalimantan, ya kan? Dan itu luar biasa. Pada waktu kita menjelajah,
nemu harta karun, ada poinnya, bisa diambil kan? Iya. Dan itu masuk ke dalam diri perempuan. Iya. Luar biasa. Nanti Iya. mungkin ke depan nanti tolong dipantau ya. Iya. Barangkali ada pecahan belum ya 20.000 ya, Iya. 100.000 ya kan? Hmm. Mungkin dalam construction ya, Iya. tapi 4 itu. Cobain deh. Nah, Tribuners, itu yang dipaparkan oleh Bapak Asral Masyuri tadi, bagaimana memperkenalkan cinta, bangga, dan paham rupiah. Dan itu juga ada terobosan dari BI melakukan edukasi berbasis permainan yang menarik dengan AR rupiah tadi ya Pak ya. Dan ada hadiah menarik di situ Pak ya. Hadiah menarik bagi mereka yang ikut aktif di AR tadi, mendapatkan poin-poin, dan tentu nanti akan siapa yang paling tinggi sampai ke nasional, apalagi itu akan mendapatkan hadiah menarik dari Bank Indonesia. Nah Pak, terakhir nih Pak, kita bincang di menjelang kita ini, ada pertanyaan Pak dari netizen yang menyaksikan bincang-bincang kita pada siang ini. Ini pertanyaannya Pak, mau tanya nih Pak Asral katanya, bagaimana perkembangan wacana redenominasi rupiah? Lalu apa ada keterkaitannya dengan program CBP rupiah ini? Nah, apakah nyimpang Pak atau nyambung nih Pak? Enggak ya Pak ya? Nyambung Pak ya? Nah, silakan Pak. Redenominasi itu persyaratannya cukup berat. Pertama, kondisi ekonomi harus stabil ya. Iya. Waktunya bukan sekarang. COVID-19 menyebabkan segala sendi. Iya. Kita ya kalau kena COVID semua sendi-sendi sakit ya. Saya sih belum pernah, tapi jangan sampai ya. Jangan sampai. Sendi ekonomi di Republik kita waktunya Iya. bukan sekarang. Iya. COVID-19. Iya. Nanti tunggu kalau kita stabil. Redenominasi itu mengurangi nol itu Pak ya? Ya, mengurangi. Bukan pemotongan Pak ya? Bukan 100.000. Nilainya tetap 100.000, tapi kami membacanya 100 karena 0 di belakang tiganya. Iya. Iya. Itu yang dikatakan redenominasi. Redenominasi. Daya belinya sama, Iya. tetapi yang tadinya nolnya banyak jadi tinggal sedikit. Sedikit. Iya. Ini hanya soal kebiasaan. Iya. Yang kedua adalah tentu stabilitas politik, karena ini pada waktu kita melakukan proses namanya transisi ya. Iya. Mengganti itu tidak serta-merta, perlu waktu 3-5 tahun. Nah, mohon maaf, kita menjelang 2024 sebaiknya ditunda saja. Iya. Maksudnya kita fokus terhadap kondisi politik yang stabil dulu, karena begitu nanti bersamaan waktunya kita melakukan proses transisi, apabila terjadi chaos kegagalan, ini akan bisa dimanfaatkan oleh salah satu lawan politik yang mengatakan bla bla bla. Iya. Jadi stabilitas politik dan stabilitas ekonomi persyaratan untuk redenominasi. Iya. Jadi wacana redenominasi, pertanyaannya seperti apa? Terus Mas diupayakan. Masih terus diupayakan Pak ya. Kami menunggu momennya, stabilitas politik dan stabilitas ekonomi Pak ya, syaratnya Pak. Apakah terkait dengan CBP? Iya, karena kita bangga. Sekarang gini deh. Sekarang ini $1 berapa bro? Berapa $1? 13.900 Pak ya. Wah, 14 berapa? Oh udah naik, lebih naik lagi ya. 14.000 something. Iya. Ya kan? Ketika redenominasi, saya bilang bahwa $1 1,4, keren gak sih? $1 Iya, sama iya. dengan 1,4 rupiah. Keren Pak. Banyak dong. Iya kan? Iya. Ini kalau kayak gini nih, Eh, berapa nita $1? 14.000 sekian Pak. jauhnya gitu Pak. Tapi kalau 1,4 nih keren nih. Gitu, bangga kita. Iya. Jadi memang ada kaitan dengan itu. Mudah-mudahan ini dalam Ada kaitannya dan terus dibahas Pak ya. waktu dekat. Momentum. Tinggal momentum Pak ya. Momentum aja. Iya. Nah itu Tribuners tadi yang menanyakan soal redenominasi tadi dan dikasih hadiah tadi. oh iya itu pertanyaan terpilih. Iya, masih diusahakan dan terus diupayakan oleh Bank Indonesia, namun untuk penerapannya masih menunggu momentum Momentum yang tepat. ya, dengan dua syarat, yaitu stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Nah Pak Asral, ini tak terasa nih udah 1 jam, hampir 1 jam nih Pak kita ngobrol Pak. Masih ada pertanyaan? Masih ada? Iya, silakan.
Iya. Satu lagi nih Pak, ada pertanyaan nih. Tanya nih Pak Asral, apakah ada kode atau tanda khusus untuk mengenali mata uang rupiah bagi kawan penyandang tunanetra? Iya. Kasihan mereka jika kena tipu karena keterbatasan penglihatan, gitu katanya Pak. Saya tolong dikasih duit dong. Ya. Ya. Hmm. Oke. Hmm. Ya. Ini adalah kode tunanetra, ya. Tolong perhatikan. Hmm. Ini ada 2 garis Dua garis. yang dicetak dengan teknik intaglio. Hmm. Terasa kasar pada saat Hmm. diraba, ya. Hmm. Seandainya nih, Iya. ya kita bayangkan tunanetra, maka dia cukup meraba tunanetra code, ya. Hmm. Itu di sini saja. Samping-sampingnya Pak ya. Kiri kanan. Kiri kanan. Mengapa di samping? Karena kebiasaan kita menerima uang ya seperti ini, Hmm. ya kan? Iya. Langsung dia bisa raba kan? Iya. Inilah kebiasaan ini. Pertanyaannya adalah mengapa dua garis ini itu 50.000 dua, 100.000 satu, 20.000 berapa? 3, 10.000 berapa? 4. Jadi semakin kecil nilainya, semakin banyak tunanetra code-nya. Hmm. Jadi kalau 1.000 berapa giniannya? Coba lihat, 7. 7. 100.000 berapa? 1. Hmm. 50.000 2. Ini permintaan dari asosiasi atau komunitas tunanetra. Hmm. Dia mintanya begini. Hmm. Mengapa? Hmm. Kalau 100.000 dia nilai besar, butuh cepat untuk mengetahui 100.000. Dia cuma minta satu saja, sepasang aja. Hmm. Garis tunanetra code. Hmm. Kenapa? Dia harus cepat mengetahui itu adalah apa, pecahan besar. Pecahan besar. Kalau 50.000 2, jadi cepat. Hmm. Tapi kalau 1.000 nih Hmm. salah, dia harus 1.000 per 2.000 tadi ya. Nggak apa-apa dia. Nggak terlalu fatal ya Pak ya. Nggak terlalu fatal. Tapi kalau 100.000 bro, salah bro. Dia minta saat cepet dia. Oh ini 100.000. Itu permintaan. Jadi tunanetra tetap tahu ini uangnya 100.000 atau 50.000 dari sini bro. Iya. Kalau dia raba cuma satu doang, 100.000 nih. 100.000. Iya. Pecahan besar. Uang 100.000. Siapa yang punya 100.000? Nah, ini bro, Hmm. 100.000. Hmm. Ini Hmm. satu Iya. bro, Cuma satu. cuma satu. Hmm. Kiri kanan. Hmm. Ya kan? Hmm. Kenapa? Karena ya emang terimanya gini. Orang terima duit gini. Hmm. Hmm. Makanya ditaruh persis di mana dia terima uang. Iya. Tunanetra. Jadi Jadi ya, jawabannya ada ya Pak ya, Ada dan jawabannya. disediakan di setiap pecahan mata uang Iya. kertas. Dan yang paling besar 100.000 cuma satu, kiri kanan sepasang. sepasang, sementara Kalau yang 1.000 tujuh pasang. 7 pasang. Dia harus ngitung. Ada filosofinya. Iya, 7 berarti 1.000 nih. Jadi sudah terjawab ya. Dan ini pertanyaan terpilih terakhir nih dari Budi Chandra nih Pak. Nah, cinta rupiah, mau nanya, cinta rupiah berarti kita cinta tanah air. Nah, bagaimana cara BI untuk mewujudkannya terhadap masyarakat yang masih banyak cinta dengan uang asing seperti dolar? Terima kasih. Ya. Nah. Wah, ini kalau bisa dikasih 2 pertanyaannya keren banget. Dari Oh keren, siapa? Budi Chandra Pak? Budi Chandra. Iya, iya. Laki perempuan? Laki ini Pak, kayaknya Budi ini Pak soalnya Pak. Kalau perempuan saya mungkin akan jatuh cinta juga. Laki. Saya terus terang jatuh cinta dengan pertanyaan yang bagus sekali. Pak Budi Chandra ya. Terima kasih menginspirasi saya untuk bisa menjawab ini, kemudian memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat, terutama teman-teman di kaum milenial ya. Bagaimana cara kita untuk mencintai rupiah dibandingkan dengan kita mencintai mata uang negara lain, US dollar. Kita tahu bahwa prime ya, artinya mata uang utama di dunia ini itu ada 4. Yang pertama US dollar, yang kedua Euro, ketiga Japanese yen, Japanese yang yen, keempat ini suka bolak-balik ya, Cina yuan. Cina Saya yuan. mengatakan begini teman-teman, iya kan, internasional
Association, IACA, International Association Currency Affair, saya baru ingat. Itu adalah organisasi yang paling bergengsi di dunia di dalam currency ini. Dia mengeluarkan mata uang terbaik di dunia. Tahu nggak mata uang terbaik di dunia tahun 2022? Yaitu uang 75.000 rupiah. Dan itu rupiah di dunia. di dunia. Tribuners. 4 finalis ya, Guatemala, Namibia, Meksiko, Indonesia. Dan Indonesia menjadi juara untuk pecahan 75.000. Jadi jangan bilang US dollar, euro, Indonesia terbaik di dunia. Tahun 2022 itu Pak ya? 2022. Coba browsing deh. Iya. Masuk ke websitenya IACA. IACA itu International Association Currency Affair. Yang setiap tahun melakukan assessment terhadap mata uang terbaik di dunia. Dan tahun 2022 di dunia ini uang terbaik itu adalah uang 75.000. Desainnya, warnanya, bahannya, teknik cetaknya, security fiturnya terbaik di dunia. Kenapa lu bangga sama US dollar, bro? Secara fisik ya. Yang kedua, nilainya. Kalau kita gunakan uang itu sesuai dengan kebutuhan kita, maka stabilitas nilai uang rupiah itu termasuk desainnya yang demikian indah dan tidak mudah dipalsukan. Ya kan? Kenapa kita harus bangga dengan mata uang lain? Iya. Dan itu bagaimana kita mencintai itu memperkuat juga mata uang kita. Nilai mata uang kita. Justru karena mulai dari cinta itu. Iya. Ya kan? Makanya saya bilang sama Budi Chandra, kalau misalnya ada kasih hadiah aja 2. Pertanyaannya keren banget. Tapi ini yang tersedia 3 baru Pak. Oh iya. Ini satu Pak. Oke Pak Asraf. Terima kasih ini atas bincang-bincangnya Pak. Nih, jadi kalau kita simpulkan tadi ada cinta dan bangga paham rupiah. Sebelumnya sudah ada 3D dan juga ada 5J deh Pak ya. Dan semuanya mencakup bagaimana kita cinta, bangga dan paham dengan rupiah. Pak, terima kasih sekali lagi Pak. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat bagi Tribuners di rumah dan paling juga kita bagaimana mata uang kita ini semakin berdaulat di negeri kita sendiri. Ada yang terakhir nih Pak, terakhir. Ada yang Bapak mau sampaikan terakhir nih Pak, pesan atau pernyataan Pak, silakan Pak. Ya, last statement. Ini last statement Pak. Last statement saya mengatakan gini kepada Tribuners dan anak-anak muda. Kalau misalnya ditanya, Pak sekarang kita masuk ke era apa? Saya katakan inilah saatnya kita beralih kepada era digitalisasi. Jadi gunakanlah sistem pembayaran digital yang non tunai. Tetapi kalau misalnya infrastruktur tidak tersedia, kita tidak terhubung dengan internet, kanal tidak tersedia, edisi, kemudian barcode, handphone, sinyal, jaringan tidak tersedia, kita harus menggunakan uang tunai, fisik uang. Maka minta tolong teman-teman ya, uang tunai itu CBP-in. CBP-in diapain? Cintain, banggain, sama pahamin. Kalau terpaksanya nih kita harus pakai uang tunai karena digitalnya tidak tersedia, maka tolong CBP-in, cintain uang kita, 5J-in, 3D-in, kemudian simbol kedaulatan, ya kan, pemersatu bangsa, belanja secukupnya apa sesuai kebutuhan itu, dan gunakan rupiah, jangan gunakan mata uang asing pada saat kita transaksi berada di NKRI. Oke, terima kasih Pak Asraf dan Tribuners. Demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Asraf Masuri. Beliau adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau, langsung dari studio BI Perwakilan Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. Semoga bincang-bincang kami tadi bermanfaat. Dan tadi ada 3 pemenang yang sudah mengajukan yang kami pilih sebagai pertanyaan terbaik, dan hadiahnya bisa diambil di kantor Tribun di Jalan Harapan Raya atau Jalan Imam Mendandar nomor 383 Kota Pekanbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan telah mengikuti bincang-bincang kami, dan ikuti kami terus di kanal-kanal Facebook, YouTube dan Instagram Tribun Pekanbaru dalam acara-acara dan program-program menarik lainnya. Kami akhiri dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.